Kemarin kita udah masuk pembahasan tentang KP. Eh, Manipulasi pertama adalah kita masuk tentang persamaan kesetimbangan. Sekali lagi ya, K sama dengan produk pangkat koefisien dibagi per reaksi pangkat koefisien. Kemudian kita juga udah membahas tentang eh, bagaimana kalau persamaan reaksi kimia dioperasikan, misalkan dikali, dibagi, dijumlah, dibalik, segala macam, dan bagaimana efeknya terhadap persamaan kesetimbangan. Kita udah bahas. Kita juga udah bahas tentang KP, ya, terapan keseimbangan dalam pressure. Ya, biasanya kita bahas dari kemarin adalah KC, tentang KC itu konsentrasi, kalau ini P itu pressure. Karena tekanan dia hanya untuk gas, berarti ini hanya untuk gas aja. Selain gas tidak masuk dalam KP. Ya, persamaannya persis sama dengan keseimbangan tapi menggunakan pressure. Kemudian kita udah juga bahas hubungan antara KP dan KC sama beberapa latihan. Nah, hari ini kita akan masuk terhadap yaitu adalah reaksi yang homogen dan reaksi heterogen. Ya, kalau homogen berarti dia itu satu fasa. Satu fasa itu misalkan kalau dia larutan, maka semuanya larutan. Kalau dia gas, maka semuanya gas. Ya, itu adalah homogen. Nah, gimana kalau reaksi antara padatan dengan padatan itu umumnya tidak satu fasa. Itu adalah heterogen. Karena padatan sama padatan yang lain kita bisa bedakan. Misalkan teman-teman punya reaksi Al2O3 ditambah Fe, harusnya kebalik ya. Fe2O3 ditambah Al, sorry, ini nggak setara ya, sama dengan Al2O3 ditambah Fe. Ini padat, 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 padat. Ini reaksinya meskipun satu fasa, sama-sama padatan, tapi dia tidak satu fasa. Jadi fasa itu beda dengan wujud zat ya. Wujud zatnya beda, itu pasti beda fasa. Tapi kalau wujud zatnya sama, untuk padatan itu belum tentu satu fasa. Ya, tapi kalau larutan dia pasti satu fasa, kalau gas dia satu fasa. Jadi reaksi-reaksi yang homogen itu adalah larutan dan gas. Biasanya reaksi-reaksi yang homogen ini lebih cepat ya dibandingkan reaksi yang heterogen karena dia satu fasa. Ya, di industri atau di proses biasanya lebih cepat. Cuma masalahnya kalau reaksi homogen ini kita akan kesulitan untuk memisahkan produk dan reaksi karena mereka satu fasa. Yang kedua adalah reaksi heterogen. Reaksi heterogen ini adalah dia beda fasa. Misalkan ada padat, ada larutan, ada gas, larutan dengan gas, padat dengan gas, dan seterusnya. Ya. Nah, biasanya kalau heterogen, kalau dia larutan, kita dalam molar, ya, gas juga dalam molar, atau kita kenal sebagai Kc. Ya, biasanya Kc ini cenderung sering dipakai untuk heterogen dan homogen. Ya, tapi kalau Kp biasanya lebih banyak dipakai untuk homogen. Misalkan ini, ya, Kc sama dengan produk pangkat koefisien, ya, pangkat 2, dibagi dengan reaksi pangkat koefisien yaitu 1. Kalau Kp sama tekanan pangkat koefisien, tekanan NO2 dibagi dengan tekanan N24 pangkat 1. Di sini kita lihat, ini konsentrasi, ini tekanan, otomatis Kc tidak sama dengan Kp. Ya, umumnya. Kita udah ingat, udah pernah bahas Kp sama dengan Kc kali RT pangkat delta N. Kalau delta N-nya tidak sama dengan 0, maka Kp tidak akan sama dengan Kc. Berarti kalau jumlah gasnya beda antara kiri dan kanan, maka dia tidak akan sama dengan Kc. Ya, ini sudah kita bahas. Nah, ada satu yang penting ya, dalam kesetimbangan, ini saya hapus dulu. Biasanya kita, kalau dia Kc, yang selalu kita ikutkan dia cuma gas dan larutan. Kalau dia Kp, yang kita ikutkan adalah gas aja.
Kenapa kalau KC itu gas larutan, sedangkan padat sama liquid nggak masuk? Nah, jadi liquid dan padat itu tidak masuk dalam KP. KC. Kalau KP, larutan, liquid, dan padat itu tidak masuk dalam KP. Jadi cuma gas aja. Kalau KP, kalau KC adalah larutan aja. Kalau KC gas dan larutan. Nah, kalau kita lihat persamaan ini, KC ya, kalau kita tulis semuanya, anggap KC aksen sama dengan CH3COO min H3O plus dibagi dengan CH3COOH H2O. Ini kalau kita tulis semuanya ya. Nah, sekarang kalau teman-teman hitung biasanya konsentrasi itu kan biasanya sekian molar, sekian milimolar, dan seterusnya ya. Tapi kalau kita lihat konsentrasi H2O, H2O itu kalau kita lihat kalau kita punya 1 liter, masanya itu adalah 1 kilo. Umumnya segitu kan ya. Kalau kita ubah ke molar, berarti 1000 dibagi dengan 18 gram per mol. Jadi sekitar 55,4 mol. Jadi kalau kita hitung molaritas H2O itu adalah 55,4 molar. Ya. Ini misalkan umumnya reaksi di larutan itu suasananya encer ya. Misalkan ini 1 molar, ini 1 molar udah pekat ya. Ini misalkan ini 0,5 molar. Ini misalkan 10 pangkat 5 molar gitu. Semua reaktan habis atau itu tidak akan mengubah signifikan konsentrasi H2O. Kalau semua ini habis, ya kan padahal kita tahu kesetimbangan itu nggak akan habis 100%. Anggap ini habis, 1 molar ini hilang, H2O cuma berkurang jadi 54,4 molar. Sehingga kita bisa katakan selama reaksi konsentrasi air itu tetap, karena tetap kita bisa pindahkan. Sehingga KC yang baru sama dengan KC aksen kali H2O kali CH3COO min dibagi dengan CH3COOH ini H plus ya, kali H plus dibagi dengan H2O-nya hilang karena pindah ke sini. Sehingga persamaan yang baru dia tidak mengandung liquid. Kesamanya ada pertanyaan. Kenapa liquid tidak masuk dalam persamaan kesetimbangan untuk KC dan KP? Ada pertanyaan? Jadi setelah ini persamaan kesetimbangan KC dan KP tidak memasukkan liquid dan padat. Kalau padat juga sama penjelasannya. Ini kalau kita jelaskan ya. Seperti itu. Ya. Nah, padat juga sama ya. Ini padat, jadi nggak akan masuk ke persamaan kesetimbangan, ini nggak akan masuk ke persamaan kesetimbangan, sehingga KC-nya akan sama dengan konsentrasi CO2 dibagi 1 ya, karena nggak ada reaksinya yang aqueous atau larutan atau gas, sehingga sama dengan konsentrasi CO2 ya. Atau kalau gas dia Kp sama dengan konsentrasi tekanan CO2. Oke, sampai ada pertanyaan? Ya. Jadi konsentrasi padat dan larutan cairan murni tidak masuk ke dalam persamaan kesetimbangan karena dia konstan. Ini penjelasannya. Oke, ini saya skip aja ya. Ini kayaknya udah pernah kita bahas. Oke, sekarang kita masuk ini. Silakan dikerjakan ya. Saya kasih waktu 3 menit lah. Silakan dikerjakan. Silakan dibaca soalnya. Kita nggak pakai room ya karena waktu yang terbatas. Jadi coba dikerjakan dulu. Saya kasih waktu 3 menit. Jadi
ingat persamaan KP ya. Ini sebelum dikerjain, saya kasih guideline dulu. Ini kan tekanan ya. Karena tekanan, maka teman-teman lebih mudah mencari KP dulu. Ya, KP sama dengan tekanan NH3 ya, dikali tekanan H2S. Ini padatan 1 ya, berarti dibagi 1. Karena padatan nggak masuk kesetimbangan. Dapat KP kan ya. Nah, teman-teman tinggal hubungan antara KP dan KC itu seperti apa. Bla bla bla. Ya. Ya. RT pangkat delta. Sehingga teman-teman bisa tentukan KC-nya. Oke, suhunya jangan lupa ini 295 bukan 298. Ya, nggak beda jauh sih. R-nya 0,018. Silakan dikerjakan dulu. Saya kasih waktu 3 menit lah untuk mengerjakan. Oke, kita lanjutkan ya. Oke. Kalau saya pindah ke screen yang lain kelihatan ya jawabannya? Iya, Pak. Oh, gitu. Iya, Pak. Ya udah. Kita nanti teman-teman bisa nyocokin jawabannya dengan jawaban kalian ya. Oke. Sekali lagi ya. Kenapa kita cari KP dulu? Karena yang diketahui adalah pressure ya. Kalau diketahui konsentrasi, maka akan lebih mudah untuk mencari KC dulu. Jadi tergantung kondisi soalnya. KP kan berarti ini pangkat 1 dikali H2S pangkat 1, ini padat ya, sehingga 0,07, berarti karena konsentrasinya sama kebetulan. Kemudian KP sama KC pangkat RT pangkat delta N. Delta N-nya adalah 1 ditambah 1 dikurangi 0, 2 ya, tinggal dimasukin, dapatlah KC-nya. Oke, memang untuk gas ya, umumnya kita akan menggunakan KP untuk gas. Untuk larutan kita menggunakan KC umumnya. Untuk campuran umumnya kita menggunakan KC. Kalau gas dan larutan bercampur maka kita menggunakan KC umumnya. Oke, sekarang adalah kita masuk ke pergeseran kesetimbangan. Apa maksud pergeseran kesetimbangan? Jadi kalau kita punya reaksi ya, misalkan reaksi antara H2 ditambah fluor, ini gas itu tuanya, dia akan menghasilkan 2HF gas, dia akan terus bereaksi sampai setimbang ya. Jadi awalnya misalkan gini, awalnya nggak ada HF misalkan, kita cuma punya H dan F, misalkan ini H, yang ini F, ini H2, ini F2, yang ini adalah misalkan HF. Ya, di awal kita punya H2, kita punya F2, tapi kita nggak punya HF. Dia akan bereaksi terus sampai dia mencapai kesetimbangan. Setelah dia setimbang, kita udah pernah bahas, sebenarnya H2 dan F2 tetap bereaksi menghasilkan HF, tapi HF juga terurai menghasilkan H2 dan F2 dengan kecepatan yang sama, sehingga dia konstan. Nah, ini kita sebut sebagai setimbang. Di sini Q akan sama dengan K, ya kan? Di kondisi ini sebelum dia setimbang, Q tidak akan sama dengan K. Nah, kadang-kadang kesetimbangan itu diganggu. Misalnya ini, setelah dia saat setimbang, kita tiba-tiba menaikkan jumlah H2. Berarti naik seret di sini. Maka sistem nggak akan setimbang ya, dia kelebihan H2. Bayangin, kalau ini kelebihan, apa yang dilakukan? Kalau H2 kelebihan, Q tidak lagi sama dengan K. Ya, karena H2-nya kelebihan. Otomatis dia akan kesetimbangan akan berubah sehingga Q kembali sama dengan K. Dengan dengan kata lain, dia akan berusaha mengurangi H2. Ya, mengurangi H2. Gimana cara mengurangi H2? Yaitu dengan bereaksi lagi menghasilkan HF. Sehingga akan dia turun. Ya. H2 turun, otomatis F2 akan turun sampai setimbang, kemudian yang HF naik. Ya. Ini HF, ini F2, ini H2. Di akhir dia setimbang lagi. Jadi di kondisi ini Q kembali tidak sama dengan K, ya.
Di sini dia kembali sama dengan K. Sorry. Delete. Oke. Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang bingung dengan gambar ini? Oke. Ada yang bingung dengan maksud gambar ini? Iya, Pak. Ya, kalau teman-teman paham maksud gambar ini dengan mudah teman-teman bisa menjelaskan namanya asas-asas. Saya nggak tahu bahasa cara nyebutnya ya. Asas Le Chatelier. Ini bahasa Perancis ya. Bahasa Perancis itu tulisan nggak sama dengan ucapan gitu. Dan lebih susah daripada dan agak aneh pengucapannya buat kita yang nggak terbiasa. Saya nggak tahu cara bacanya. Jadi Le Chatelier ya kayak Carrefour dan seterusnya lah, itu cara bacanya agak sama dengan tulisannya. Le Chatelier, asas Le Chatelier. Le Yaitu Chatelier, Pak. apa bacanya? Le Chatelier. Iya, Le Chatelier. Nah, kayak gitulah ya. Le Chatelier. Kalau saya waktu SMA saya bacanya asas Le Chatelier. Tapi adalah Le Chatelier. Jadi saat setimbang tadi Q sama dengan K kemudian diganggu, maka kesetimbangan akan terganggu. Q nggak lagi sama dengan K di kondisi ini yang kita karena H2 ditambah tadi. Sehingga dia akan bergeser untuk mengurangi gangguan. Ya. Nah, sebelum masuk ini pasti nanti ketika kesetimbangan diganggu, maka reaksi akan berusaha mengurangi efek dari gangguan itu. Kalau di reaksi ini H2 ditambah, maka sistem akan berusaha mengurangi efek dari gangguan itu, yaitu dengan cara mengurangi H2. Karena dia ditambah, maka H2 akan dikurangi oleh sistem. Cara mengurangi H2 adalah dengan menggeser reaksi ke produk. Karena H2 berada di reaksi. Oke, sampai situ pertanyaan. Nah, kalau secara matematika, sebelum gangguan Q akan sama dengan K. Saat gangguan, HF-nya tetap, ya HF tetap. Misalkan ini anggap aja yang ini awalnya HF kuadrat dibagi dengan H2 dibagi dengan kali F2. Ya. Sekarang Q-nya berubah, HF-nya tetap, ini saat gangguan ya. HF kuadrat dibagi dengan F2 di sini. Nah, sekarang H2-nya ditambah. Berarti ini adalah H2 plus X misalnya, plus A gitu misalnya gangguannya. Ya, dia ditambah sesuatu konsentrasi. Otomatis Q yang baru ini, karena ini penyebutnya yang bawah atau yang atas ya? Penyebutnya yang bawah kan ya? Yang bawah, Di bawah, Pak. Pak. Di bawah, Pak. Oke. Nah, malah saya lupa maksudnya. Nah, ini kalau penyebut ditambah, maka otomatis Q akan hasilnya akan mengecil ya. Ya kan? Ini akan Ya, mengecil. Pak. Ya, akan mengecil. Maka Q akan kurang dari K. Nah, ketika Q kurang dari K, maka reaksi akan berjalan ke arah produk, atau kalau kita sering nyebutnya ke arah kanan. Ya, karena Q kurang dari K. Nah, sebaliknya kalau Q lebih besar dari K, dia akan bergeser ke arah reaksi, atau kita sebut dia ke arah kiri. Tapi secara konsep Le Chatelier, kalau H2 sebagai pereaksi dijumlah, dinaikkan, maka otomatis sistem akan nggak setimbang lagi, dia akan mengurangi efek dari gangguan itu dengan cara mengurangi H2, yaitu menggeser reaksi ke arah produk atau ke arah kanan. Oke, sampai pertanyaan. Ya, kalau Q kurang dari K ke kanan,
Kalau Q lebih besar dari K, dia ke kiri atau ke arah bereaksi. Nah ini. Ya, Q sama dengan K dia setimbang, Q kurang dari K dia ke arah produk. Ya, karena berarti pembilangnya maksudnya Q sama dengan A per B gitu misalkan. Ya, kalau Q kurang dari K maka B-nya kebanyakan. Penyebutnya kebanyakan atau reaksinya kesedikitan. Ya. Maka dia akan bergeser ke arah reaksi kesedikitan atau produk kebanyakan. Maka dia akan bergeser ke arah produk. Q lebih besar dari K, produknya kebanyakan yang A-nya kebanyakan atau B-nya kesedikitan, maka dia akan bergeser mengurangi produk membentuk reaksi. Ya, agar dia setimbang lagi. Yang berubah adalah Q ya. K-nya tidak berubah selama reaksi K-nya tetap, karena dia tetapan. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Ya, yang akan kita bahas hari ini yaitu adalah konsentrasi. Jelas ya, kalau konsentrasi kan jelas. Q sama dengan konsentrasi B, misalkan per konsentrasi A, otomatis kalau B sama A-nya diubah, otomatis Q-nya akan berubah. Kalau Q berubah, tetapan kesetimbangan tetapan K-nya tetap, tapi reaksi akan bergeser. Pressure dan volume, kalau gas jelas, ya ada Kp kan, berarti ada Qp, temperatur, katalis, dan seterusnya. Oke, sekarang kita bahas konsentrasi. Kita udah sempat bahas tadi yang waktu kasus H2. Secara logika, kalau kita tambah NH3, ini kita naikkan konsentrasinya, otomatis dia kelebihan NH3 kan ya? Karena kelebihan NH3, dia akan mengurangi NH3. Dengan cara reaksi akan bergeser ke arah kiri. Udah gitu aja. Simpel kan? Nah, secara gambar ini, awalnya dia sudah setimbang, kemudian NH3 dinaikkan. Cerat, seperti ini. Di kondisi ini, Q akan membesar. Karena NH3 banyak kan ya, jadi Q-nya akan lebih besar dibandingkan tetapan kesetimbangan. Karena NH3-nya banyak, sedangkan H2 dan N2 konstan di titik ini. Ya, karena Q lebih besar dari ini gimana gambarnya? Karena Q lebih besar daripada kesetimbangan, maka dia akan bergeser ke arah kiri. Jadi produknya kebanyakan atau reaksinya kesedikitan. Ke arah kiri, dia turun. Ya, yang ini naik, yang ini naik. Nah, turun itu belum tentu dia lebih sedikit dibandingkan kondisi awal ya. Kalau lihat skala di sini, meskipun NH3 turun, dia tetap lebih besar dibandingkan konsentrasi NH3 sebelumnya. Tapi secara perbandingan, dengan dipangkatkan koefisien, dia tetap sama dengan tetapan kesetimbangan. Oke, ada pertanyaan? Nah, bagaimana jika konsentrasi H2 dikurangi? Ini berkurang. Kalau H2 berkurang, sistem akan bagaimana caranya dia menambah H2. Menambah H2 adalah reaksi ke kiri juga. Ya. Sehingga kalau H2 dikurangi, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri. Dan pengaturan ini biasanya sering dipakai buat di industri untuk mendapatkan produk sebanyak-banyaknya. Kalau dia setimbang, maka kita panaskan terus, dia nggak berubah gitu. Nah, cara yang dilakukan adalah gimana? Yaitu dengan cara mengambil gas H2. H2-nya diambil, sehingga kesetimbangan akan bergeser ke arah kiri. Ke arah kanan terus-terusan. Kalau ini diambil terus, dikurangi, maka kesetimbangan akan terus bergeser ke arah kanan, sehingga seakan-akan semua reaksi telah habis bereaksi. Karena diambil terus. Oke, ada pertanyaan? Nah, ini cuma kemungkinan yang terjadi ya. Tapi teman-teman nggak usah dihafalin. Logika aja, kalau konsentrasi produk bertambah, ya otomatis ini kelebihan dia akan bergeser ke kiri. Kalau konsentrasi produk berkurang, berarti otomatis produk terlalu sedikit, maka dia reaksi akan menambah produk dengan cara bergeser ke arah kanan. Hal yang sebaliknya terjadi pada reaksi.
Ya, jadi nggak usah dihafalin. Intinya kalau konsentrasi ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah di mana yang ditambah itu berkurang. Ya, kalau konsentrasi salah satu reaksi dikurangi, maka dia akan bergeser ke arah di mana yang dikurangi itu akan bertambah. Ya, oke, sampai sini pertanyaan. Jadi kalau gampang bayangkan nih sebuah keseimbangan itu seperti ini, cekungan gitu ya, teman-teman punya bola, dia stabil di sini. Tapi ini nggak 100% benar ya, karena selama kesetimbangan reaksi masih berjalan, tapi dua arah dengan kecepatan yang sama, kalau ini kan diam. Kalau teman-teman coba naikkan ini ke arah kiri, teman-teman lepas, dia akan berusaha mengurangi efek dari kenaikan ini, dia akan bergerak ke arah sebaliknya. Gitu. Jadi kesetimbangan akan bergerak ke arah sebaliknya dari gangguan itu. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan perubahan volume dan tekanan? Nah, volume dan tekanan itu hanya berefek ke gas, ya. Hanya berefek ke gas. Nah, kalau tekanan dinaikkan, ya, kalau tekanan dinaikkan, dia akan berusaha mengurangi efek dari tekanan itu. Misalnya nih, kalau awalnya kita punya reaksi ini, dia 1 atm. Terus kita tekan pakai pressure gitu, dia menjadi 2 atm. Ya, jadi terganggu lagi kesetimbangan sekarang. Dia akan berusaha mengurangi efek dari gangguan itu. Dia akan berusaha menurunkan tekanan. Meskipun nggak nyampe 1 atm lagi ya, tapi dia akan berusaha menurunkan dari tekanan. Gimana menurunkan tekanan? Kalau kita punya reaksi ini, kalau dia bergeser ke arah kanan, 2 gas menjadi 1 gas. Ingat P sama dengan nRT. Ya, 2 gas menjadi 1 gas. Tekanan akan berkurang kalau di kasus ini. Kalau dia bergeser ke kiri, 1 gas menjadi 2 gas. Gasnya bertambah kalau ke kiri. Maka P-nya akan naik karena jumlah gasnya bertambah. Maka untuk kasus ini, jika tekanan dinaikkan, dia bergeser ke kiri atau ke kanan? Halo? Ke kiri. Ke kiri ya, karena ini dinaikkan, maka reaksi akan berusaha mengurangi tekanan, karena dia dinaikkan tekanannya. Ingat tadi asas Le Chatelier, bahwa ketika kesetimbangan diganggu, maka reaksi akan bergerak ke arah di mana efek dari gangguan itu berkurang. Karena dia dinaikkan tekanannya, otomatis kesetimbangan akan berusaha bergeser, hingga efek dari kenaikan tekanan itu berkurang. Berarti kalau dia naik ke 2 atm, saat setimbang jangan 2 atm lah, misalkan 1,5 dan seterusnya. Kalau dia ke kanan, malah membesar. Kalau dia ke kiri malah membesar. Ya. Tapi kalau dia ke kanan, awalnya 2 gas menjadi 1 gas. Oke. Jadi kalau keseimbangan dinaikkan tekanannya, dia akan bergeser ke jumlah molekul gas lebih sedikit. Jadi ini delta N gasnya negatif. Ya. Jadi dia akan bergeser ke arah jumlah gas lebih sedikit karena P sebanding dengan delta N, ya. Kalau delta P akan sebanding dengan delta N. Kalau dia dinaikkan, ya, maka dia akan berusaha menurunkan tekanan, maka dia akan mencari delta N-nya yang negatif. Ketika tekanan dikurangi, otomatis misalnya dari 1 atm dia menjadi setengah atm. Ini gangguannya. Dia akan berusaha melawan balik, yaitu dengan cara menaikkan tekanan. Menaikkan tekanan berarti dia mencari reaksi yang menghasilkan gas lebih banyak, karena ya, ingat tekanan sebanding dengan jumlah gas kan. Jadi dia akan bergerak ke arah
Kiri atau kanan? Kalau tekanan dikurangi, reaksi ini Kanan. ke kanan. Ke kanan? Kiri. Ke arah kiri. Jadi ketika tekanan ditambah, dia akan berusaha bergerak ke arah yang lebih sedikit, ke arah kanan. Ketika tekanan dikurangi, dia akan malah bergerak ke arah kiri. Oke. Dan ini ke arah kiri kanan itu tergantung pada jumlah gasnya ya. Jadi kalau mau lebih general adalah tekanan ditambah, dia bergerak ke arah jumlah molekul gas lebih sedikit. Tekanan dikurangi, dia bergerak ke arah molekul gas lebih banyak. Ya, karena dengan cara ke arah gas lebih banyak, maka tekanannya akan naik lagi. Kalau ini tekanannya akan turun lagi. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nah, gimana dengan volume? Volume itu P sebanding dengan per V. Ya, berarti efek dari volume akan kebalikan dari efek dari tekanan. Kalau volume dinaikkan, itu artinya dia sama dengan mengurangi tekanan. Ya, karena volume berbanding terbalik dengan V. Ya. Kalau tekanan volume dikurangi, berarti dia sama aja dengan menaikkan tekanan. Yaitu menuju ke jumlah gas lebih sedikit. Jadi efek dari volume itu adalah berbanding terbalik dengan efek dari tekanan. Karena P berbanding terbalik dengan tekanan. Oke, ada pertanyaan? Oke, terakhir. Bukan terakhir, masih ada lagi. Tapi berikutlah efek dari suhu. Kalau kita ingat, delta G sama dengan min RT ln K. Ya, di sini jelas ada faktor suhu. Ya, maka tetapan kesetimbangan pasti akan dipengaruhi oleh suhu. Ya. Jadi nah, sebelum masuk ke sini langsung muncul. Nah, sebelum saya masuk ke sini, yang kita bahas tadi yaitu konsentrasi dan volume, konsentrasi volume tekanan, dia menggeser kesetimbangan tapi tidak mengubah nilai tetapan K. Dia hanya mengubah Q sehingga kesetimbangan bergeser, tapi dia tidak mengubah K. Berarti yang kita bahas konsentrasi, tekanan, volume itu mengubah Q, ya, Q berubah, K tetap. Nah, karena Q berubah K tetap, otomatis dia akan bergeser. Ya. Nah, tapi kalau suhu itu berbeda. Suhu itu akan mengubah tetapan K. Karena tetapan K-nya berubah, Q-nya umumnya tetap, ya, maka otomatis kesetimbangan akan bergeser. Nah, kenapa suhu bisa mengubah K? Kalau teman-teman ingat pembahasan termodinamika, delta G standar sama dengan min RT ln K. Ya kan ya? Nah, kemudian delta G standar ini sama dengan delta H standar min T delta S standar sama dengan min RT ln K. Atau kita bisa tulis ln K sama dengan delta H standar min dibagi RT, ini dibagi min plus ya. Delta S per R. Ya kan ya? Atau saya salah pindahin ruas nih. Ini pindah ke sini. Ini saya pindah ya. Ya, seperti ini. Kita lihat bahwa ln K akan bergantung pada suhu di sini.
Karena biasa kita udah pernah bahas delta H dan delta S, kita anggap dia tidak dipengaruhi suhu. Ya. Begitu juga tetapan R otomatis. Maka yang berubah adalah ketika suhu berubah, maka K akan berubah. Kalau kita bikin kurva, ini len K, ini seperti, ya kalau ini seperti berarti ini X-nya, maka ini gradien. Gradiennya adalah negatif. Maka seperti ini. Jika delta H-nya positif, maka gradiennya seperti ini. Ya, karena dia negatif. Kalau delta H-nya negatif, maka negatif kali negatif dia positif, maka seperti ini. Ini jika delta H-nya negatif. Ya, gradiennya adalah delta H per min R. Ini juga delta H per min R. Tergantung R. Oke, sampai pertanyaan. Nah, kalau suhu dinaikkan itu X-nya bergeser ke kanan atau ke kiri? Kalau suhu dinaikkan, ini seperti. Kalau suhu dinaikkan, berarti T-nya kan membesar. Berarti ini suhu naik ke sini. Suhu naik. Berarti kalau ke sini suhu turun. Nah, ini ke sini suhu naik. Ke sana suhu turun. Oke, sampai sini pertanyaan. Berarti kalau pada reaksi delta H-nya positif atau endoterm, ketika suhu dinaikkan, tetapan kesetimbangannya juga naik. Ya kan? Tetapi kalau pada reaksi eksoterm, delta H-nya negatif, ketika suhu dinaikkan, maka kesetimbangan malah turun. Oke, sampai pertanyaan. Ini penjelasan dari delta G. Nanti ada lagi penjelasan lebih mudah sih. Ini saya coba mengkaitkan konsep ini dengan konsep sebelumnya. Biar teman-teman belajar kimia itu nggak sepotong-sepotong, satu chapter ada satu konsep sendiri. Padahal dia itu nyambung dengan konsep sebelumnya. Nanti ada penjelasan lebih gampang. Oke, sampai ada pertanyaan. Kalau kita kaitkan dengan persamaan termodinamika yang sudah kita pelajari. Nah, ini sangat berguna ya kalau kita punya dua suhu. Misalkan kita punya len K1 nanti sama dengan min delta H per R T1 ditambah delta S per R. Kita punya len K2 sama dengan min delta H per R T2 ditambah delta S per R. Kalau ini kita jumlah, kita kurangi, maka ini saling meniadakan. Berarti kita menghilangkan variabel entropi. Sehingga dapatnya len K1 dikurangi len K2 sama dengan min delta H per R, ya kan ya? 1 per T1 dikurangi 1 per T2. Seperti ini. Ini bisa disederhanakan sebagai len K1 per K2. Nah, ini persamaan ini sangat berguna ketika kita mempelajari, kita tahu tetapan kesetimbangan pada suhu tertentu, misalkan kita tahu tetapan kesetimbangan pada suhu kamar, maka berapa tetapan kesetimbangannya ketika suhu 500 derajat Celcius, gitu. Kita bisa menggunakan persamaan ini. Ini persamaan yang sangat berguna. Ya. Dan K1 per K2 sama dengan min delta H per R 1 per T1 dikurangi 1 per T2. Dia persamaan sangat berguna. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini saya bilang penjelasannya agak rumitnya. Nanti penjelasannya gampangnya setelah ini. Ini saya nggak pakai asas Le Chatelier ya. Asas Le Chatelier bisa menjelaskan efek suhu dengan sangat mudah. Nah, ini saya nggak pakai. Ini menjelaskan kenapa nilai tetapan K-nya berubah.
Ya, kenapa nilai tetapan K-nya berubah? Karena Lecatellier itu hanya menjelaskan ke arah mana reaksi bergeser, tapi nggak menjelaskan tetapan K-nya berubah atau tidak. Nah, di sini kelihatan bahwa yang berubah adalah tetapan K. Tidak seperti yang sebelum-sebelumnya. Yang sebelumnya berubah adalah Q. Sedangkan di sini berubah adalah K. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Nah, sekarang bagaimana penjelasan dengan menggunakan asas Lecatellier? Kalau gitu. Kalau nggak teman, saya masuk ke asas Lecatellier buat suhu. Oke, asas Lecatellier buat suhu. Misalkan kita punya reaksi sama. Kita kasih ada reaksi endotherm, ada reaksi exotherm. Endotherm berarti dia menerima panas. Ya kan ya? Panas. Delta H-nya positif. Yang ini adalah melepas panas. Delta H-nya negatif. Nah, misalkan kita contoh misalkan reaksi HI gas, dia terurai menjadi H2 gas ditambah I2 solid. Ini 2. Ya, misalnya seperti ini. Dia endotherm misalkan. Endotherm. Karena dia endotherm maka dia menerima panas. Berarti panas berada di sini. Q. Ini adalah kalor atau panas. Oke, sama sini ada pertanyaan. Kenapa Q-nya berada di reaksi, bukan di produk? Karena dia menerima ya. Jadi Q-nya adalah input di sini. Itu adalah reaksi. Nah, sebaliknya misalkan kita kasih contoh reaksi H2 ditambah Cl2 menghasilkan 2 HCl. Ini reaksinya delta H-nya negatif atau melepas panas. Lepas panas. Nah, karena dia melepas panas, panas berada di output kan ya, maka kita tulis di sini Q. Ya, berarti di endotherm panas itu berada di satu sisi dengan reaksi, di exotherm panas atau kalor berada di satu sisi dengan produk. Nah, sekarang dengan ini penjelasan lebih mudah. Kalau kita panaskan, berarti suhu naik ya. Suhu naik, itu kita memberikan kalor atau mengurangi kalor. Kalau kita panaskan. Halo? Memberikan kalor kan? Berarti panas di sini bertambah. Ingat asas Lecatellier, kalau di bagian kalau dia dinaikkan, dia akan berusaha mengurangi efek dari gangguan itu. Kalau Q-nya ini naik, maka sistem akan berusaha mengurangi kenaikannya dengan cara menggeser kesetimbangan ke kiri. Kalau ke kiri, Q-nya naik makin banyak. Kalau ini bertambah, dia akan berusaha mengurangi penambahannya. Berarti dia akan mengurangi Q. Mengurangi Q berarti dia akan bergeser ke kanan. Karena Q berada di reaksi. Ada yang masih bingung? Ini dinaikkan, ya naik ya. Udah itu kondisinya. Kemudian sistem akan bergeser menuju kesetimbangan yang baru. Nah, saat dia menuju kesetimbangan yang baru, dia akan mengurangi efek dari gangguan itu. Karena ini dinaikkan sebelumnya, maka sistem akan mengurangi kenaikan itu. Mengurangi berarti ke arah reaksi di mana Q itu berkurang, yaitu adalah ke kanan. Nah, sebaliknya, kalau ini kita dinginkan, T kita kurangi, ya sistem berarti Q-nya akan berkurang nih. Ini sama aja kayak dalam tanda kutip ya, kita mengurangi reaksi. Ya, Q akan berkurang. Otomatis karena Q berkurang, sistem akan berusaha agar reaksi itu Q-nya bertambah. Yaitu dengan menggeser kesetimbangan ke kiri. Berarti ini ke kanan, yang ini adalah ke kiri.
Karena kalau dia ke kiri, reaksi ke kiri itu menghasilkan Qi. Maka dia akan naik lagi. Seperti itu. Ada pertanyaan sama sini? Nah, hal sebaliknya terjadi pada eksoterm. Kalau kita panaskan, ini panas suhu naik ya. Kita panaskan. Kalau kita panaskan, berarti Qi-nya naik nih. Ya. Dia nggak setimbang sekarang. Sistem atau reaksi akan berusaha mengurangi dari gangguan itu. Oh, ini kelebihan nih. Kita harus kurangi. Berarti reaksi akan bergeser ke kiri. Nah, saat dipanaskan, dia akan bergeser ke kiri. Ini kebalikan ya. Dipanaskan bergeser ke kanan untuk endoterm, dipanaskan bergeser ke kiri untuk eksoterm. Alasannya itu. Nah, sebaliknya kalau suhu kita turunkan atau kita dinginkan, ya, kita dinginkan, reaksi nggak setimbang lagi. Sekarang dia kekurangan Qi. Maka dia reaksi akan bergerak ke arah di mana Qi akan bertambah karena dia kekurangan Qi. Sehingga dia akan bergeser ke kanan. Sehingga Qi akan bertambah lagi. Oke, saya bertanya. Tidak ada, Pak. Nanti kalau teman-teman agak susah ngikutin dan coba di YouTube-nya di ini ya, coba diulang pelan-pelan gitu. Saya selalu mengupload di playlist yang pernah saya kasih ya. Jadi insya Allah biasanya sejam 2 jam setelah kelas udah ada di sana. Ya, nanti kan bisa di stop, bisa ada yang kurang bisa catat segala macam. Kalau nggak ngerti bisa ditanyakan. Oke. Oke, waktu saya habis nih. Jadi kita sampai ke efek dari suhu. Sampai sini ya, nanti kita bahas yang setelahnya. Jadi nanti soal-soal yang di latihan akan berhenti sampai sini, sampai efek dari suhu. Oke. Ada pertanyaan? Kalau enggak, kelas saya tutup. Kita akan berhenti di sini. Berarti efek dari katalis akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kesetimbangan akan selesai. Ya. Kita bisa masuk ke perhitungan kesetimbangan karena butuh agak lama buat latihan. Oke. Ada pertanyaan? Jadi coba bisa diulang-ulang ya di rekamannya kalau masih ada yang belum kurang jelas. Paling itu saja dari saya hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kelas saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Pak.